Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di pertemuan ketujuh ini akan mempresentasikan filsafat ilmu, definisi, dan penalaran. Apa itu definisi? Definisi adalah suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal dan biasanya lebih kompleks dari arti, makna, atau pengertian suatu hal. Ada beberapa jenis definisi. Salah satunya yang umum adalah definisi perkataan dalam kamus, lexical definition. Definisi mempunyai tugas untuk menentukan batas suatu pengertian dengan tepat, jelas, dan singkat. Tujuan definisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, definisi yang tepat. Yang kedua, definisi yang bersifat teoritis atau secara umum memfasilitasi komunikasi dengan membantu proses komunikasi yang berlangsung menjadi sederhana dan lebih tepat, atau dengan kata lain mempersingkat ekspresi suatu pernyataan yang panjang dan kompleks. Contoh dari tujuan definisi adalah WHO, singkatan dari World Health Organization. Ada beberapa jenis definisi. Yang pertama, definisi stipulatif. Penjelasannya sama dengan definisi nominal. Yang kedua, definisi leksikal. Penjelasannya pun sama dengan definisi real. 3. Definisi ketepatan, precise definition. Definisi dibuat dan dapat menimbulkan definisi baru sehingga harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan. Keempat, definisi teoritis. Definisi yang muncul untuk dalam rangka mengusulkan agar teori yang ditemukan diterima dengan mudah oleh masyarakat. Kelima, definisi persuasif, yaitu suatu definisi yang dibuat untuk mempengaruhi pikiran, tingkah laku, dan emosi orang yang membaca dan mendengarnya. Selanjutnya, apa itu penalaran? Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebagai proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Ciri-ciri penalaran dilakukan dengan sadar, diketahui atas sesuatu yang sudah diketahui, sistematis, terarah, dan bertujuan, menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan, keputusan, atau sikap yang baru. Sadar tujuan, premis berupa pengalaman atau pengetahuan bahkan teori yang telah diperoleh, pola pemikiran tertentu, dan bersifat empiris rasional. Metode dan kesalahan dalam penalaran ada dua. Yang pertama, penalaran induktif, kedua, penalaran deduktif. Salah nalar induktif berupa kesalahan karena generalisasi yang terlalu luas, kesalahan penilaian hubungan sebab akibat, kesalahan analogi. Kesalahan deduktif dapat disebabkan karena premis mayor tidak dibatasi. Kesalahan karena adanya term keempat. Kesalahan karena kesimpulan terlalu luas atau tidak dibatasi. Kesalahan karena adanya dua premis negatif.